Qala al-'allamah Muhammad Khalil Harras rahimahullah, wa amma al-irja'u alladhi nusiba ila ba'd al-a'immati min ahli al-Kufah. Adapun penisbahan murji'ah yang dinisbahkan kepada sebagian imam dari ahlul Kufah, ka Abi Hanifah wa ghairi, seperti Abu Hanifah dan yang selainnya. Inilah yang kita sebutkan kemarin, mada ya ikhwan, jenis yang ketiga. Murji'atul fuqaha. Wa huwa qauluhum, di saat mereka menyatakan innal a'mala laysat minal iman. Sesungguhnya amalan itu tidak termasuk dari keimanan. Ya. Dan itu yang nampak dari At-Tahawi ketika menyebutkan di dalam akidahnya. Tidak sempurna di dalam mendefinisikan iman. Sebab beliau Hanafi. Naam. Walakinnahum ma'a dhalik yuwafiquna ahla sunnah. Akan tetapi mereka, walaupun mereka menyatakan amalan itu tidak termasuk dari keimanan, tapi mereka sesuai dengan ahlu sunnah, ala anna Allah yu'adzibu man yu'adzibu min ahlil kabairi bin nar, bahwa Allah menyiksa siapa yang Allah siksa dari para pelaku dosa besar dengan neraka. Thumma yukhrijuhum minha bisyafa'ati wa ghairiha. Kemudian Allah mengeluarkan mereka dari neraka itu dengan syafaat dan selainnya. Wa ala annahu la budda fil imani min nutqin bil lisan. Dan mereka pun meyakini bahwa di dalam keimanan harus diucapkan dengan lisan. Wa ala annal a'mal al mafruḍa wajibatun. Dan mereka juga meyakini bahwa amalan-amalan yang hukumnya wajib, ya wajib dikerjakan. Yastahiqqu tarikuha dzamma wal iqab. Dan yang meninggalkannya berhak untuk mendapatkan celaan dan siksaan. Jadi dari sisi ini betul, dari sisi pengamalan betul. Ya. Makanya mereka dinamakan murji'atul fuqaha. Tetap batil dari sisi definisinya. Mereka menyebutkan bahwa amalan-amalan tersebut membawa pengaruh terhadap keimanan. Tapi yang lucunya kok mereka tidak masukkan iman itu, amalan itu fi musammal iman. Naam. InsyaAllah pembahasan yang panjang nanti dalam Syarah Tahawiyah yang disebutkan oleh Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Fahadha an-naw'u minal irja'i laysa kufra. Maka jenis ini dari murji'ah tidaklah menunjukkan kekufuran. Wa in kana qawlan batilan mubtada'an. Bayangkan. Dalam hal definisi saja. Ketika dia keluarkan amalan itu dari penamaan iman, maka menunjukkan kebatilan. Perkataan beda. Liikhrajihim al-a'mala 'anil iman. Karena mereka mengeluarkan amalan itu dari penamaan iman. Maka yang sahih adalah ta'rif ahli sunnah, yang menyatakan bahwa al-iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan
wa amalun bil arkan. Mad dalil. Nah, apa dalilnya tentang definisi ini? Cukup satu dalil saja. Hati Bilal. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Amal, fi'il. Wal haya'u syu'batun minal iman. Qalb. Wa ammal wa'idiyah. Adapun kelompok al-wa'idiyah. Ya. Kenapa mereka menyatakan al-wa'idiyah? Karena mereka ya sahal. Ancaman-ancaman, lalu mereka menyatakan bahwa Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Apabila Allah mengancam para pelaku maksiat dengan ancaman, maka Allah tidak mengingkari janjinya. Allah pasti menerapkannya. Ya, dan tersiksa terus. Sehingga mereka orang yang menyamakan antara orang yang menyembah patung 1000 kali, ya, dan tidak bertaubat, itu sama kedudukannya dengan orang yang berzina sekali. Nah, sama, tidak ada perbedaan. Dua-duanya kekal di dalam neraka. Nah, wa ammal wa'idiyah, dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij, fahumul qailuna bi anna Allah yajibu alaihi aqlan ayyu'adzibal 'asi. Mereka yang berpendapat bahwa Allah wajib atasnya secara akal untuk menyiksa orang yang berbuat maksiat. Kama yajibu alaihi ayyuthibal muti'. Sebagaimana wajib pula bagi Allah untuk memberi pahala bagi orang yang taat. Faman mata ala kabiratin walam yatub minha. Maka barang siapa yang mati dengan mengerjakan dosa besar dan dia tidak bertobat darinya, la yajuzu indahum ayyaghfirallahu lahu. Maka tidak boleh menurut mereka Allah mengampuninya. Tidak bisa. Pasti Allah menyiksa. Jadi enggak ada istilah tahta masyiatillah, insya'a afa anhu wa insya'a azabahu. Tidak ada istilah demikian bagi mereka. Yang ada adalah azabahu. Pasti Allah siksa. Wa madhabuhum batil. Mukhalifun lil kitabi was sunnah. Madhab mereka batil, bertentangan dengan Al-Quran was sunnah. Qala ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik bagi siapa yang mati di atas kesyirikan. Dan Allah mengampuni di bawah itu. Ya. Bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Jadi selama dosa itu bukan kekufuran dan bukan kesyirikan, berupa dosa-dosa besar, ada kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Nah. Wa qad istafadatil ahaditsu fi khuruji usatil muwahhidin minan nar wa dukhulihimul jannah. Dan telah ya istafadat, telah tersebar dan sangat banyak masyhur hadis-hadis tentang keluarnya para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid dari neraka dan mereka masuk ke dalam surga. Cukup buka kitab Bukhari Muslim, selesai.
Nah, cukup buka kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yang menyebutkan hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kita dapati sedemikian banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Anas bin Malik, hadis Abi Hurairah, Abdullah bin Amr bin Al-As yang menjelaskan tentang keluarnya mereka dari neraka. Dan hadis syafa'ah, hadis yang panjang. فَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَسَطٌ بَيْنَ نُفَةِ الْوَعِيدِ مِنَ الْمُرْجِئَةِ وَبَيْنَ مُوجِبِهِ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ. Maka madhab ahli sunnah pertengahan antara mereka yang menafikan ancaman itu, ya, nggak ada ancaman itu, tidak memudaratkan kemaksiatan kalau seorang itu beriman, dari kalangan murji'ah, dan antara kelompok yang mengharuskan dari kalangan al-qadariyah, yakni maksudnya Mu'tazilah wal Khawarij. Faman mata ala kabiratin indahum fa amruhu mufawwadun ila Allah. Adapun ahlu sunnah mereka menyatakan siapa yang mati melakukan dosa besar menurut mereka dan dia tidak bertaubat, maka urusannya diserahkan kepada Allah. In sya'a aqabahu wa in sya'a afa anhu. Jika Allah menghendaki, Allah menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, Allah memaafkan. Kama dallat alaihi al-ayatu sabiqah, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh ayat yang terdahulu, yaitu firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa idza aqabahu biha, dan kalau Allah menyiksanya, fa innahu la yukhalladu khuludal kuffar, maka sesungguhnya dia tidak dikekalkan seperti kekekalannya orang-orang kafir. Bal yukhraju minan nar wa yadkhulul jannah, namun dia dikeluarkan dari neraka dan dia masuk ke dalam surga. Nah, wa hadha wadih min madhhab ahli sunnah. Wallahu a'lamu bis-shawab.